Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu artinya kelima sila Pancasila menjadi pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara lebih luas, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi harus tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, malah harus menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pancasila berperan dalam mengendalikan ilmu pengetahuan dan teknologi agar tidak keluar dari cara pandang dan cara bertindak bangsa Indonesia. Pancasila memiliki asumsi bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu bergerak atau berkembang secara otonom. Oleh karena itu, setiap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia. Pentingnya Pancasila sebagai dasar dalam pengembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi dapat kita lihat dari hal-hal berikut ini. Yang pertama yakni menumbuhkan nilai-nilai atau pluralitas nilai. Seiring dengan perkembangan iptek, setiap warga negara mengalami perubahan dalam cara berpikir atau cara pandang mereka, sehingga Pancasila diharapkan agar dapat menimbulkan refleksi atau dukungan terhadap masyarakat agar masyarakat tidak terjerumus ke dalam hal-hal atau nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Yang kedua, mencegah dari timbulnya dampak negatif. Di sini diharapkan Pancasila agar dapat menjadi tuntunan moral terhadap masyarakat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, mencegah dari masuknya nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai khas bangsa Indonesia. Dalam hal ini, Pancasila diharapkan agar dapat menyaring nilai-nilai global yang masuk yang tidak sesuai dengan nilai-nilai khas atau nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila adalah ideologi dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan terakhir ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama itu sumber historis Pancasila, di mana sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat ditelusuri dari sejarah peradaban Nusantara yang telah melewati banyak sekali berbagai pengaruh agama, budaya, dan politik, di mana sejak zaman purbakala hingga kemerdekaan Indonesia, masyarakat Nusantara telah mengenal berbagai agama lokal, Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sumber sosiologis Pancasila, di mana sumber sosiologis Pancasila ini sebagai dasar pengembangan ilmu di mana dapat ditelusuri dari struktur sosial dan budaya masyarakat Indonesia itu sendiri yang dikatakan majemuk dan heterogen. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, daerah, agama, adat istiadat, seni, budaya, dan tradisi yang sangat berbeda-beda. Masyarakat Indonesia juga mengalami banyak sekali perubahan dan dinamika akibat pengaruh globalisasi, modernisasi, dan demokratisasi. Selanjutnya, ada tentang sumber politis dari Pancasila, di mana sumber politis Pancasila ini dikatakan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, di mana dapat kita telusuri dari peran dan fungsi negara Indonesia sebagai penyelenggara dan pengawas pengembangan ilmu di Indonesia ini sendiri. Negara Indonesia, lebih tepatnya, memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan ilmu di Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penjabaran sila-sila Pancasila dalam sistem etika ilmiah yang dikemukakan oleh Jacob. Nah, yang pertama itu sila ketuhanan yang Maha Esa, di mana sila ini melengkapi dengan menciptakan rasa irasional dan rasional. Sila pertama ini menempatkan manusia ke dalam alam semesta sebagai bagiannya, bukan sebagai pusat dan tujuannya. Kedua itu sila kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana sila ini memberi dan mengarahkan ilmu pengetahuan dikembalikan kepada fungsi utamanya, yaitu untuk kemanusiaan. Nah, yang ketiga itu sila persatuan Indonesia, di mana sila ini melengkapi universalisme dan internasionalisme dengan sila-sila yang lain, sehingga suprasistem tidak mengabaikan sistem dan subsistem yang ada di bawahnya. Nah, yang keempat itu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana sila ini mengimbangi autodinamik iptek serta mencegah teknologi berevolusi sendiri dengan leluasa.
Nah, yang terakhir itu sila kelima, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana sila ini menekankan 3 keadilan Aristoteles, yaitu distributif, legalis, dan komutatif dalam pengembangan, penerapan, dan pengajaran iptek. Sila ini juga menjaga keseimbangan antara individu dan masyarakat. Pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, mencerminkan esensi keberagaman, kepercayaan, dan keyakinan dalam masyarakat Indonesia. Sebagai dasar pengembangan ilmu, sila pertama menekankan nilai-nilai spiritual dan moral sebagai panduan dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, menekankan penghormatan terhadap nilai-nilai keagamaan dan mencapai pemahaman yang holistik dan berkelanjutan. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mencerminkan esensi keadilan, martabat manusia, dan peradaban. Sebagai dasar ilmu pengetahuan, sila kedua menekankan pentingnya membangun pengetahuan yang berorientasi pada keadilan, menghormati hak asasi manusia, dan mempromosikan kemajuan peradaban dalam interaksi sosial. Hal ini memicu pengembangan ilmu yang memperhatikan aspek keadilan, kesejahteraan, dan peradaban dalam masyarakat. Sila ketiga memberikan landasan esensial bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, ilmuwan dan para ahli teknik Indonesia perlu menjunjung tinggi asas persatuan Indonesia ini dalam tugas-tugas profesionalnya. Kerjasama yang sinergis antara individu dengan kelebihan dan kekurangan akan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi daripada produktivitas individual. Suatu pekerjaan atau tugas yang dikerjakan secara bersama dengan semangat nasionalisme akan menghasilkan produktivitas yang lebih optimal. Sila keempat mengandung arti bahwa pembentukan negara Indonesia adalah oleh dan untuk semua rakyat Indonesia. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Demikian pula halnya dengan ilmuwan dan ahli teknik wajib memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya sesuai dengan kemampuan untuk kemajuan negara. Sila keempat ini memberi arahan dalam manajemen keputusan, baik dalam tingkat regional, nasional maupun lingkup yang lebih sempit. Manajemen keputusan yang ditandai dengan semangat musyawarah akan mendatangkan hasil yang baik karena dapat melibatkan semua pihak dengan penuh kerelaan. Sila kelima, sila ini memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadi sebuah jurang kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Ilmuwan dan ahli teknik yang mengelola industri perlu selalu mengembangkan sistem yang memajukan perusahaan sekaligus menjamin kesejahteraan karyawan. Selama ini, pengelolaan industri lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dalam arti keuntungan perusahaan, sehingga cenderung mengabaikan kesejahteraan karyawan dan kelestarian lingkungan. Situasi timpang ini disebabkan oleh pola kerja yang hanya mementingkan kemajuan perusahaan. Pada akhirnya, pola tersebut dapat menjadi pemicu aksi protes yang justru merugikan pihak perusahaan itu sendiri. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Jadi ada 3 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi belum berangkat dari nilai-nilai asli budaya bahasa Indonesia sendiri, sehingga ilmu dikembangkan lebih berorientasi pada barat atau western oriented. Poin yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia selalu berorientasi pada kebutuhan pasar, sehingga prodi-prodi yang dalam tanda kutip laku keras di perguruan tinggi adalah prodi-prodi yang terserap oleh pasar atau dunia industri. Dan yang terakhir, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia belum melibatkan masyarakat luas, sehingga hanya menyejahterakan kelompok elit yang mengembangkan ilmu atau dalam artian scientist oriented. Apa sih tantangan yang akan dihadapi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu? Yakni meliputi interpretasi yang beragam, kemudian dinamika perubahan sosial, lalu konflik nilai, dan dampak teknologi dan globalisasi, serta perluasan kesadaran melalui pendidikan. Untuk apa? Untuk memastikan integrasi nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang berkelanjutan.